Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bab 12 yaitu VPN tunneling. Dan di sini terdapat 16 pembahasan ya teman-teman. Yaitu untuk yang pertama mengenai konsep VPN, lalu nanti ada setup topologinya, kemudian nanti kita juga akan membahas 4 jenis dari VPN tunnelingnya. Nah, ini kita langsung saja masuk ke pembahasannya pertama, yaitu mengenai konsep VPN tunneling. Nah, VPN atau Virtual Private Network adalah yang mana secara umum itu dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada banyak teman-teman, tapi kita ambil contoh yang sederhana saja, yaitu di sini kita terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya, yaitu di Semarang. Nah, karena di sini untuk cabangnya itu jauh, yang mana perusahaan Jakarta itu ingin mengakses jaringan WAN yang dimilikinya dengan aman. Nah, di sini biasanya ketika keduanya ingin terhubung itu menggunakan kabel ya teman-teman, atau interface. Tetapi di sini tidak memungkinkan karena dari Jakarta ke Semarang itu jaraknya sangat jauh. Nah, di sini juga pastinya membutuhkan biaya yang lumayan banyak teman-teman untuk menyewa layanan cabang, untuk router di Jakarta dan juga untuk router di Semarang. Maka dari itu di sini untuk mengatasi hal tersebut kita bisa menggunakan yang namanya VPN tunnel. Tetapi dengan syarat kedua kantor tersebut atau kedua perusahaan tersebut harus terkoneksi dengan internet. Jadi nantinya kita akan buat satu interface virtual yang disebut dengan tunnel. Jadi mudahnya untuk VPN tunneling itu digunakan untuk menghubungkan dua titik secara geografis ataupun tempatnya itu berjauhan. Lalu untuk jenis dari VPN tunneling sendiri itu ada 4, yaitu ada EUI, lalu point to point, kemudian L2TP dan juga PPPoE. Nah, sekian itu saja pada pembahasan yang pertama. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai setup topologi. Jadi di sini kita akan coba untuk men-setting terlebih dahulu ya teman-teman untuk topologi yang akan kita gunakan. Nah, di sini juga kita akan belajar yang EOIP terlebih dahulu, yang dimana ini adalah salah satu jenis tunneling yang akan kita ambil satu contoh yang sederhana saja. Misalkan di sini ada kantor pusat dan kantor cabangnya. Kemudian nantinya untuk kedua kantor tersebut dia akan menggunakan interface tunnel, tetapi dengan syarat keduanya itu harus terkoneksi dengan internet. Jadi ketika kita ingin menggunakan konsep tunnel, maka antara si kantor pusat dan juga kantor cabang itu harus terhubung ke internet teman-teman. Nah, oke, di sini saya sudah membuat topologinya. Nah, ketika kalian ingin buat, kalian bisa add new saja. Kemudian kalian bisa klik kanan, lalu untuk tipenya yaitu Cloud NAT. Kemudian kalian bisa klik save saja. Nah, kemudian untuk routernya ini caranya itu masih sama. Kalian bisa klik kanan, kemudian pilih node, lalu pilih Mikrotik Router OS. Nah, untuk namanya itu nanti kalian bisa ganti saja. Kemudian untuk bagian COM optionnya itu kalian hapus semua ya teman-teman, lalu bisa klik save. Nah, ketika kalian bertanya kenapa di sini kabelnya itu lengkung, itu karena di sini saya menggunakannya Bezier teman-teman. Jadi nantinya kalian menggunakannya Bezier itu dia akan lengkung seperti ini. Dan kalian juga tambahkan untuk kedua VPC-nya teman-teman seperti ini jika sudah selesai untuk topologinya. Dan ini kalian untuk cara lengkungnya itu bisa klik ini pada kabelnya, lalu pilih edit. Nah, untuk tipenya itu ini teman-teman, Bezier, jadinya ini akan menjadi lengkung. Sudah bisa klik apply.
Nah, jadi teman-teman, untuk goals kita kali ini adalah agar router pusat dan juga router cabang itu bisa saling sharing data ataupun saling terkoneksi satu sama lain. Terus antara pusat dan juga cabang itu akan kita hubungkan menggunakan interface tunnel, yang mana interface tunnel ini dia akan menjadi terowongan. Agar mudahnya di sini saya akan buat perumpamaannya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buat perumpamaannya. Ini kita bisa klik kanan lalu pilih line. Nah, kemudian ini untuk bagian labelnya kita kasih nama tunnel. Lalu untuk warnanya bisa teman-teman sesuaikan maunya warna apa. Ini saya mau warna merah. Kalau sudah, kita bisa klik apply. Nah, ini kita pindahkan ke sini teman-teman. Oke, ini jadinya seperti ini teman-teman. Lalu saya akan coba masuk ke dalam router pusat dan juga router cabangnya teman-teman. Untuk HTML konsolnya ini bisa dinyalakan seperti ini. Lalu ini kita bisa langsung start saja. Nah, ini kita klik. Untuk loginnya kita tunggu saja teman-teman. Nah, di sini untuk username-nya kita menggunakan admin, lalu untuk passwordnya kosongkan saja, dan ini kita klik N untuk men-skipnya, lalu ctrl C. Nah, di sini kita akan lakukan juga di router cabangnya ya teman-teman. Login user admin, passwordnya skip, klik N, lalu ctrl C dan ctrl L. Nah, di sini kita akan coba ganti untuk hostname-nya terlebih dahulu. Di sini kan masih mikrotik ya teman-teman, jadi kita langsung bisa ganti saja menggunakan perintah sistem identity set name sama dengan r pusat. Nah, oke, di sini sudah berhasil teman-teman, sudah berganti menjadi router pusat. Lalu lakukan juga yang pada router cabangnya. Ini kita bisa ketikkan sistem identity set name sama dengan R cabang. Nah, oke, di sini juga sudah berhasil. Nah, setelah tadi kita ganti name-nya, sekarang kita akan cek router pusat dan router cabang itu mendapatkan IP dari ISP itu berapa sih. Nah, ini kita bisa cek menggunakan perintah IP address print. Perhatikan di sini untuk router pusat itu dia mendapatkan IP itu 10.0.137.95. Lalu ini kita juga cek yang router cabangnya menggunakan perintah IP address print, lalu enter. Nah, dia juga mendapatkan IP dari SP-nya yaitu 10.0.137.124. Nah, sekarang kita akan melakukan penyesuaian atau konfigurasi antara VNet Lab dengan laptop kita. Ini kita bisa buka command prompt, lalu klik kanan, pilih run as administrator atau jalankan sebagai administrator. Lalu di sini kita bisa ketikkan root add. Kemudian untuk gateway ISP-nya atau patokannya itu 10.0.137.0. Nah, untuk netmask-nya karena menggunakan /24, yaitu di sini kita ketikkan 255.255.255.0. Lalu ini kita ketikkan IP dari si VNet Lab-nya. Ini teman-teman, 192.168.83.128. Lalu enter. Nah, berhubung tadi sebelumnya saya sudah mengkonfigurasinya dan muncul oke, lalu ketika saya mengkonfigurasinya kembali itu akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, itu tidak apa-apa ya teman-teman, artinya itu laptop kita dan VNet Lab itu masih tetap saling terhubung atau sudah saling mengenali. Nah, jika sudah itu kita akan coba remote router menggunakan aplikasi Winbox teman-teman. Ini kita bisa buka aplikasi Winbox-nya. Lalu ini kita masukkan IP dari router pusatnya. Itu di sini punya saya 10.0.137.95. Lalu untuk username-nya, loginnya admin, passwordnya biarkan kosong. Kemudian kita klik connect. Nah, oke, di sini dia sudah berhasil login. Kemudian ini kita yang ke router cabangnya. Itu IP-nya 124. Sudah, ini kita bisa klik connect.
Nah, oke, di sini dia juga sudah berhasil login teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa di sini kita tidak menggunakan Roman untuk mengakses router cabang, padahal sebelumnya kita sering memakainya. Nah, jadi ketika si router langsung terhubung ke internet, kita tidak perlu menggunakan fitur Roman teman-teman. Roman hanya dibutuhkan jika si router tidak terhubung langsung ke internet. Karena router cabang dan pusat keduanya sudah dapat IP dari si ISP-nya, kita cukup login menggunakan IP dinamiknya secara langsung. Nah, ini sekarang kita akan membuat agar router pusat dan router cabang mendapatkan IP secara statik, supaya saat perangkat dimatikan dan dinyalakan lagi, IP tidak berubah-ubah. Tapi tadi kedua router mendapatkan IP otomatis atau DHCP dari ISP untuk digunakan masuk ke Winbox-nya. Nah, ini kita akan tambahkan catatan terlebih dahulu supaya tidak lupa. Untuk router pusat itu IP statiknya 10.0.137.146/24. Nah, oke. Kemudian untuk router cabangnya yaitu IP statiknya 10.0.137.147/24. Oke, ini kita taruh di sini pada router cabangnya. Nah, ini kita akan mengkonfigurasi atau mengubah DHCP menjadi statik. Ini kita masuk ke Winbox pada router pusat. Lalu di sini pergi ke menu IP, pilih DHCP client. Nah, ini kita disable DHCP client, gunakan ini, klik tanda X. Nah, kalau sudah, ini kita pergi ke menu IP lagi, kemudian pilih yang root task. Nah, ini pastikan kosong atau tidak ada DHCP root otomatis. Nah, langsung saja di sini kita akan coba ya teman-teman untuk membuat agar router pusat dan router cabang mendapatkan IP secara statik. Kita akan memasang IP statiknya melalui terminal. Nah, ini kita masuk ke terminal router pusat terlebih dahulu. Lalu di sini kita masukkan perintah IP address add address sama dengan 10.0.137.146/24. lalu interface-nya Ether 1. Sudah, klik enter. Nah, lalu ini kita ketikkan IP address print untuk memastikan. Nah, sekarang IP statik 146 sudah muncul di daftar IP address. Lalu selain IP address, kita juga perlu menambahkan gateway dan nanti DNS. Tanpa gateway, router tidak bisa atau tidak akan bisa keluar ke internet. Nah, ini kita bisa ketikkan IP root print. Nah, perhatikan bahwa gateway belum ada ya teman-teman. Ini karena router sebelumnya hanya menggunakan gateway otomatis dari DHCP ISP. Oleh karena itu kita perlu menambahkan secara manual. Nah, jika teman-teman bingung menentukan gateway, kita bisa melihatnya melalui virtual machine VNet Lab. Jika teman-teman bingung menentukan gateway, kita bisa melihatnya melalui virtual machine VNet Lab-nya. Nah, pada tampilan VM ini biasanya muncul 3 informasi teman-teman, yaitu IP address for VNet 0, lalu IP address for VNet NAT, dan IP address for token. Karena kita menggunakan jaringan NAT dari VNet Lab, maka kita memakai IP address for VNet NAT yaitu 10.0.137.1. IP inilah yang digunakan sebagai gateway-nya. Gunakan perintah IP root add gateway sama dengan 10.0.137.1. lalu tekan enter. Nah, sekarang gateway sudah ditambahkan teman-teman. Lalu ini kita akan lanjut untuk mengonfigurasi parameter DNS-nya. Ini kita bisa langsung ketikkan IP DNS set server sama dengan 8.8.8, lalu enter, kemudian cek menggunakan perintah IP DNS print. Nah, di sini sudah muncul teman-teman untuk DNS Google-nya. Selanjutnya kita coba ping 88 untuk memastikan koneksi berhasil. Nah, oke, di sini hasilnya sudah TTL teman-teman, artinya sudah berhasil. Sampai sini kita sudah selesai memberikan IP static gateway dan DNS di router pusat. Sekarang kita lanjut ke router cabang teman-teman. Nah, di sini kita bisa reconnect terlebih dahulu.
Nah, sebelumnya kita disable DHCP di router pusat, kita mengerjakannya lewat Winbox. Nah, kali ini untuk router cabang kita lakukan disable di terminal Pinet Lab saja. Ini kita bisa masukkan perintah IP DHCP min client print. Nah, perhatikan di sini statusnya masih aktif atau masih mendapatkan IP dari ISP-nya, yaitu 10.0.127.124. Agar router cabang tidak mendapatkan IP DHCP dari ISP, kita harus disable DHCP kliennya. Ini kita menggunakan perintah IP DHCP main client disable 0, karena ini nomornya itu 0, teman-teman. Lalu enter. Lalu di sini kita bisa ketikkan IP DHCP client print. Oke, di sini sudah terdisable ya, teman-teman. Nah, sama seperti router pusat, di router cabang kita akan mengkonfigurasi IP address, gateway, dan DNS server. Kita mulai dengan konfigurasi IP address terlebih dahulu. Ini kita bisa ketikkan IP address address sama dengan 10.0.147.147/24. Lalu interface-nya enter 1, lalu enter. Nah, untuk router cabang itu kita menggunakan IP 10.0.137.147/24 dan interface-nya adalah address 1, sama seperti router pusat karena interface tersebut mengarah ke ISP di router cabang. Nah, jika sudah, ini kita bisa cek menggunakan perintah IP address print. Oke, di sini IP statiknya sudah muncul. Nah, sekarang kita akan konfigurasi gateway-nya. Ini kita bisa ketikkan IP root print. Nah, kemudian di sini kita tambahkan gateway dengan perintah IP root add gateway sama dengan 10.0.137.1, lalu enter. Gateway-nya sama seperti router pusat, yaitu ini ya, teman-teman, karena kita menggunakan jaringan dari Pinet Lab NAT. Lalu ini kita bisa cek menggunakan perintah IP root print. Nah, sekarang gateway sudah muncul, teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan DNS. Ini kita bisa ketikkan IP DNS set server sama dengan 8.8.8, lalu enter. Cek kembali menggunakan perintah IP DNS print. Nah, DNS sudah muncul. Setelah itu kita di sini kita akan coba ping 8.8. Nah, perhatikan di sini ping sudah TTL ya, teman-teman, artinya koneksi sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba connect ke Winbox menggunakan IP statik yang sudah dipasang. Nah, untuk yang si router pusat itu memiliki IP statik ini 10.0.137.146. Ini kita masukkan IP-nya. Lalu loginnya admin, passwordnya kosong. Ya sudah, kita klik connect. Nah, oke, di sini dia sudah berhasil login. Kemudian ini kita ke login yang router cabang, teman-teman. Kita bisa ketikkan 147, loginnya admin, passwordnya kosong, lalu kita klik connect. Oke, yang router cabang ini juga sudah berhasil login. Artinya di sini sudah berhasil, teman-teman, dan sudah dapat masuk ke dalam router cabang maupun router pusat menggunakan IP statik yang tadi kita berikan. Kita lanjut ke pembahasannya ketiga, yaitu EOIP configuration. Nah, setelah tadi kita melakukan setting mengenai topologinya, sekarang kita akan melakukan konfigurasinya, teman-teman. Namun sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu mengenai EOIP atau salah satu jenis tunneling, yaitu EOIP. Nah, EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfungsi untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas koneksi IP. EOIP memungkinkan dua router berada seolah-olah dalam satu jaringan layer 2 yang sama, bridging melalui IP tunnel. Supaya lebih paham, kita langsung konfigurasi EOIP-nya saja, teman-teman. Ketika kalian menggunakan ini EOIP, maka nantinya si VPC 1 dan VPC 2 juga harus berada pada network yang sama. Jadi kita tambahkan teks terlebih dahulu untuk network VPC.
yaitu di sini 192.168.1.0/24. Ini kita taruh di sini saja, tengah-tengah. Nah, nantinya si VPC 1 dan VPC 2 akan mendapatkan IP dari si network tersebut. Nah, ini langsung saja kita konfigurasi dari router pusat terlebih dahulu. Ini kita masuk ke interface, lalu pilih EO IP tunnel, kemudian klik add. Nah, ini kita isi parameternya. Untuk name-nya yaitu EO IP tunnel, to cabang, karena ini dari pusat menuju cabang. Lalu untuk tipenya EO IP tunnel, kemudian untuk remote address-nya itu ini kita ketikkan IP dari router cabangnya. Itu sini 10.0.137.147. Kemudian tunnel ID-nya 100, ARP-nya yaitu enable. Nah, jika ini diimplementasikan di dunia nyata, remote address harus menggunakan IP public di Pinet Lab. Nah, ini kita memakai IP private, itu tidak masalah ya teman-teman, karena hanya untuk simulasi. Jika sudah, bisa klik apply lalu oke. Nah, pada interface seharusnya kan muncul running, yang artinya itu bisa. Jika belum muncul huruf atau tanda R, itu karena router cabang belum dikonfigurasi. Nah, sekarang ini kita lanjut ke router cabangnya. Ini kita masuk ke interface, lalu pilih EO IP tunnel, kemudian klik add. Untuk namanya yaitu EO IP tunnel to pusat. Lalu tipenya EO IP tunnel, ARP-nya enable, kemudian tunnel ID-nya 100, harus sama dengan router pusat. Lalu untuk remote address-nya yaitu IP dari router pusat, yaitu 10.0.137.147. Oh maaf, 146. Kalau sudah, kita klik apply lalu oke. Nah, sekarang seharusnya muncul huruf R seperti ini ya teman-teman, artinya EO IP sudah berhasil terhubung. Oke, di sini juga muncul. Nah, sekarang kita akan tes melalui terminal. Ini kita masuk ke terminal. Nah, sekarang kita tes melalui terminal router cabang lalu ping router pusat menggunakan perintah ping 10.0.137.146, lalu enter. Nah, di sini hasilnya sudah TTL teman-teman, artinya EO IP sudah aktif dan sudah berjalan. Nah, nantinya jika kita juga ping router cabangnya seperti ini, di sini hasilnya juga sudah bisa teman-teman, itu sudah TTL. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai EO IP menghubungkan antar klien. Nah, pada pembahasan keempat ini kita akan membuat VPC 1 dan juga VPC 2 saling terhubung menggunakan tunnel EO IP. Jika perhatikan, VPC 1 dan VPC 2 itu belum bisa saling komunikasi karena network pada kedua klien harus sama, baik di router pusat maupun router cabang. Lalu EO IP pada kedua router perlu digabungkan bersama interface yang menuju klien. Kemudian penggabungan dilakukan menggunakan bridge interface. Maka dari itu kita akan menggabungkan interface Ether 2 yang menuju VPC, lalu interface EO IP tunnel menjadi satu bridge baik di router pusat maupun di router cabang. Setelah itu barulah si VPC 1 dan VPC 2 diberi IP dalam satu network sehingga bisa saling ping. Nah, ini kita akan konfigurasi bridge di router pusat. Ini kita masuk ke window router pusatnya, lalu ke bridge, kemudian klik add. Untuk name-nya yaitu bridge EO IP, tipenya bridge, kemudian kita bisa klik apply lalu oke.
Kemudian masuk ke tab ports, klik add, interface-nya Ether 2, bridge-nya yaitu ini EOIP, kita bisa klik apply lalu oke. Kemudian ini kita tambahkan lagi untuk port EOIP-nya, ini kita klik add, maaf ya, ini kita klik add, interface-nya EOIP tunnel to cabang, bridge-nya EOIP, kalau sudah klik apply lalu oke. Nah, router pusat selesai. Sekarang kita akan konfigurasi bridge di router cabang. Kita buka di pinbox-nya, lalu pergi ke menu bridge, klik add, name-nya bridge min EOIP, tipenya bridge, kalau sudah bisa klik apply lalu oke. Nah, kemudian ke menu tab ports, tambahkan Ether 2, ini kan nyambung ke VPC 2, dia tipenya bridge EOIP, klik apply lalu oke. Dan klik add lagi, tambahkan EOIP tunnel pusat, bridge-nya EOIP, klik apply oke. Nah, router cabang selesai. Sekarang kita akan konfigurasi IP pada VPC-nya. Nah, ini pada VPC 1 ini kita ketikkan IP 192.168.1.6/24, lalu ini kita enter, kemudian show IP. Oke, di sini sudah muncul. Kemudian pada VPC 2 ini kita bisa ketikkan IP 192.168.1.7/24, enter, lalu show IP. Oke, di sini IP sudah muncul. Nah, untuk konfigurasi EOIP ini tidak perlu menambahkan gateway pada VPC-nya. Lalu ini kita akan melakukan pengujian ping dari VPC 2 ping ke VPC 1. Ini kita ping 192.168.1.6. Oke, di sini hasilnya TTL teman-teman, artinya konfigurasi benar. Lalu ini kita ping sebaliknya dari VPC 1 ping ke VPC 2. Nah, oke, di sini juga hasilnya sama teman-teman, TTL artinya sudah berhasil. Nah, jika EOIP tunnel di router pusat atau router cabang di disable, maka VPC 1 dan VPC 2 tidak bisa saling ping atau akan muncul no route to host atau timeout. Ini kita coba. Disablekan, lalu kita coba ping. Oke, di sini muncul timeout ya teman-teman. Artinya koneksi antara VPC tidak bisa. Nah, ketika kita enablekan, di sini langsung muncul TTL teman-teman, atau akan pulih kembali. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu masih membahas EOIP. Namun pada pembahasan kali ini kita akan membuat klien atau VPC bisa terkoneksi ke internet. Nah, saat ini jika kita perhatikan VPC 1 dan VPC 2 belum bisa connect ke internet ketika kita coba melakukan ping 8.8. Nah, di sini itu tidak bisa teman-teman. Karena kedua VPC tersebut belum memiliki konfigurasi akses internet. Nah, maka dari itu pada pembahasan ini kita akan mencoba agar si VPC 1 dan VPC 2 bisa ping 88 atau bisa terkoneksi ke internet. Nah, sebelumnya mungkin kita masih bingung ya teman-teman, gateway pada masing-masing VPC itu harus menggunakan interface yang mana, karena di sini terdapat dua interface, yaitu Ether 2 dan EOIP tunnel to pusat atau to cabang. Namun perlu diingat, Ether 2 dan EOIP tunnel sudah kita gabungkan menjadi satu bridge, yang dimana pada pembahasan sebelumnya ini kita sudah sudah dikonfigurasi. Karena sudah digabung menjadi satu bridge, maka gateway si VPC menggunakan IP pada interface bridge EOIP, bukan menggunakan Ether 2 atau EOIP tunnel secara terpisah. Nah, sekarang kita akan konfigurasi gateway di router pusat. Ini kita masuk Winbox pada router pusatnya, lalu pergi ke menu IP, kemudian pilih addresses. Nah, lalu ini kita tambahkan IP address
yaitu 192.168.1.1/24. Untuk interface-nya yaitu bridge EOIP atau bridge yang sebelumnya menggunakan Ether 2 dan EOIP. Kalau sudah, bisa klik apply lalu OK. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama di router cabang. Ini kita ke menu IP lalu pilih addresses, klik add, kemudian masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.2/24. Interface-nya yaitu bridge EOIP. Kalau sudah, klik apply lalu OK. Nah, kemudian ini kita akan tes ping gateway dari VPC. Nah, karena VPC terhubung ke router pusat, maka gateway-nya adalah 192.168.1.1. Ini kita coba ping 192.168.1.1. Nah, hasilnya TTL teman-teman, artinya sudah terhubung ke gateway. Lalu kita ke VPC 2. Nah, karena si VPC 2 terhubung ke router cabang, maka gateway-nya adalah 192.168.1.2. lalu enter. Nah, di sini juga hasilnya TTL ya teman-teman. Lalu kita akan coba konfigurasi NAT agar VPC bisa terkoneksi ke internet. Ini kita masuk ke Winbox router pusat, lalu pergi ke menu IP, kemudian firewall, lalu ke tab NAT. Nah, ini kita klik add. Untuk chainnya yaitu SRC NAT, kemudian untuk interface-nya yaitu Ether 1 atau interface ke ISP. Kemudian ini kita ke tab action. Nah, untuk actionnya yaitu kita ubah ke masquerade. Nah, kalau sudah, bisa klik apply lalu OK. Kemudian ini kita juga akan konfigurasi NAT di router cabangnya. Ini kita ke menu IP lalu pilih firewall, ke tab NAT. Ini klik add. Untuk chainnya SSC NAT, lalu untuk out interface-nya Ether 1 yang menuju ISP, lalu ke tab action. Nah, ini kita ganti ke masquerade. Nah, kalau sudah, klik apply lalu OK. Kemudian ini kita akan konfigurasi gateway dan DNS di VPC. Ini kita ke VPC 1. Nah, ini kita cek IP terlebih dahulu menggunakan perintah show IP. Lalu di sini kita akan tambahkan gateway dan DNS-nya. IP 192.168.1.6/24. Lalu gateway-nya 192.168.1.1, lalu enter. Nah, oke, lalu ini kita tambahkan IP DNS 8.8. Enter. Kemudian kita cek menggunakan show IP. Nah, oke, di sini untuk gateway dan DNS-nya sudah ada ya teman-teman. Lalu ini kita coba ke VPC 2. Ini kita cek IP-nya. Nah, di sini untuk gateway dan DNS-nya itu belum ada. Nah, ini kita langsung saja tambahkan untuk gateway-nya. Ini kita tambahkan IP-nya terlebih dahulu. Lalu tambahkan gateway-nya. Lalu enter. Nah, oke, ini selanjutnya tambahkan IP DNS. Oke, ini kita cek menggunakan show IP. Nah, perhatikan di sini untuk gateway dan DNS-nya itu sudah ada ya teman-teman. Lalu ini kita tes internet di VPC 1 terlebih dahulu menggunakan perintah ping 8.8. Nah, oke, di sini hasilnya TTL ya teman-teman, sudah berhasil. Lalu ke VPC 2 ini kita juga ping 8.8. Oke, di sini hasilnya TTL teman-teman. Dengan konfigurasi ini, VPC 1 dan VPC 2 sudah saling terhubung melalui EOIP. Dan VPC 1, VPC 2 juga sudah bisa terkoneksi ke internet. Kemudian EOIP, bridge, gateway, dan NAT bekerja dengan baik. Kita lanjut ke pembahasan yang keenam, yaitu PPP atau Point to Point Protocol. Pada bagian ini kita akan membahas konsepnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, Point to Point Protocol atau PPP atau sering juga disebut dengan PBP merupakan salah satu jenis VPN tunneling. Nah, PPP digunakan untuk membangun sebuah tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda dengan memanfaatkan koneksi internet.
Nah, PPP ini memiliki beberapa fitur penting, diantaranya yaitu authentication, lalu connection, kemudian encryption, dan compression. Karena fitur-fitur tersebut dapat dikatakan bahwa PPP lebih aman dibandingkan dengan jenis tunneling sebelumnya, yaitu EOIP. Nah, untuk jenis-jenis PPP tunnel, banyak perangkat router yang mendukung PPP tunnel, di antaranya yaitu seperti PPPoE, lalu SSTP, L2TP, PPTP, dan lain sebagainya. Nah, pada pembahasan ini kita akan fokus ke PPTP. Nah, PPTP atau Point-to-Point Tunneling Protocol termasuk ke dalam jenis Point-to-Point Protocol. PPTP digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda network, sehingga klien di satu jaringan dapat berkomunikasi dengan jaringan lain melalui tunnel PPP. Nah, sekian pada pembahasan yang ke-6. Nah, lanjut ke pembahasan yang ke-7, yaitu mengenai konfigurasi PPTP. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, PPTP digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda network. Nah, pada topologi ini, router pusat menggunakan network 192.168.1.0, lalu router pusat menggunakan network 192.168.2.0. Karena PPTP digunakan untuk menghubungkan dua network yang berbeda, maka PPTP bekerja dengan sistem klien dan server. Nah, router pusat berperan sebagai server, lalu router cabang berperan sebagai klien. Namun sebelum masuk ke konfigurasi PPTP, karena kedua router berada pada network yang berbeda, maka kita harus menambahkan IP address terlebih dahulu pada interface header 2 di masing-masing routernya. IP address ini nantinya akan berfungsi sebagai gateway untuk VPC 1 dan VPC 2. Nah, ini kita akan konfigurasi IP address dan DHCP server di router pusat atau servernya. Ini kita buka Winbox pada router pusatnya. Lalu kita bisa pergi ke menu IP, lalu addresses. Nah, jika sebelumnya terdapat bridge EOIP, ini kita bisa hapus saja. Nah, lalu ini kita bisa langsung klik add. Kemudian ini kita untuk addressnya yaitu 192.1.1.1/24. Interface-nya yaitu header 2. Kalau sudah, bisa klik apply lalu oke. Nah, kemudian kita akan membuat DHCP server. Nah, ini DHCP server dibuat agar VPC 1 dan VPC 2 mendapatkan IP secara otomatis. Ini kita bisa masuk ke menu IP, lalu pilih DHCP server, dan pilih DHCP setup. Nah, ini kita pilih interface-nya mengarah ke VPC 2 pada topologi ini menggunakan header 2, teman-teman. Kemudian kita klik next. Nah, jika muncul gagal, ini kita bisa masuk ke menu bridge terlebih dahulu. Karena sebelumnya interface digabung atau di bridge, ini kita disable bridge tersebut. Nah, kalau sudah, ini kita kembali lagi ke IP, lalu pilih DHCP server, kemudian pilih DHCP setup. Untuk server interface-nya yaitu header 2. Klik next. Ini next saja hingga selesai. Nah, oke. DHCP server pada router pusat berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address dan DHCP server di router cabang atau kliennya. Nah, ini kita bisa ke menu IP lalu addresses. Nah, ya, ini jika terdapat bridge EOIP kita hapus saja, lalu klik add. Nah, untuk addressnya yaitu 192.168.2.1/24. Interface-nya header 2, teman-teman, ini yang mengarah ke klien. Lalu bisa klik apply lalu oke. Kemudian ini kita akan membuat DHCP servernya. Ini kita masuk ke menu IP, lalu pilih DHCP server, kemudian DHCP setup. Untuk interface-nya header 2, klik next. Oh ya, teman-teman, ini gagal karena ini untuk bridge-nya belum di disable. Ini kita ke bridge, lalu ini kita disablekan saja semuanya. Nah, oke, lalu di sini kita kembali lagi ke menu IP, kemudian DHCP server, DHCP setup, interface-nya header 2, klik next saja sampai selesai. Nah, oke, di sini sudah berhasil, teman-teman, pada router cabang sudah berhasil dibuat. Lalu di sini kita akan melakukan pengujian DHCP server di VPC 1. Ini kita buka VPC 1-nya. Lalu ini kita bisa ketikkan IP DHCP, enter.
Nah, di sini akan muncul output DORA teman-teman. Lalu ini kita cek IP dengan perintah show IP. Nah, IP address sudah berhasil didapatkan. Lalu ini kita buka juga VPC 2-nya. Ini kita ketikkan perintah IP DHCP. Nah, dia juga muncul output DORA-nya teman-teman. Dan IP berhasil diperoleh. Nah, kemudian di sini kita coba melakukan show IP. Nah, pada VPC 2 terlihat bahwa dia mendapatkan IP yaitu 192.168.2.254. Lalu pada VPC 1 dia mendapatkan IP yaitu 192.168.1.254. Setelah kedua VPC berhasil mendapatkan IP, barulah kita bisa melanjutkan ke konfigurasi PPTP-nya. Nah, untuk konfigurasi PPTP kita mulai dari router pusat terlebih dahulu karena router pusat akan bertindak sebagai PPTP server. Ini kita masuk ke Winbox router pusatnya. Lalu di sini kita bisa pergi ke ini PPPP, kemudian pilih tab PPTP server. Nah, ini kita centang atau checklist enable-nya. Kalau sudah, klik apply lalu oke. Nah, agar router cabang atau PPTP klien dapat terhubung ke PPTP server, kita perlu membuat username dan passwordnya. Nah, ini kita masuk ke tab script, lalu bisa klik add. Nah, di sini untuk namanya itu kita ubah menjadi PPTP strip Kayla. Kemudian untuk passwordnya itu 1-5. Nah, di sini kan passwordnya tidak terlihat ya teman-teman. Nah, ini agar terlihat itu bagian hid passwordnya untuk centang itu kita hilangkan. Oke, di sini sudah muncul. Selanjutnya untuk servicenya pilih yang PPTP. Nah, lalu kita akan menentukan local address dan remote address-nya. Nah, untuk local address merupakan IP PPTP tunnel milik router pusat atau server. Kemudian untuk yang remote address yaitu merupakan IP PPTP tunnel milik router cabang atau kliennya. Nah, agar lebih mudah kita buat terlebih dahulu IP tunnel. Ini kita buat IP tunnel router pusatnya yaitu 10.10.10.1. Lalu untuk IP tunnel router cabang ini itu 10.10.10.2. Nah, maka untuk local address-nya itu 10.1, lalu untuk remote address-nya itu 10.2. Jika sudah, ini kita klik apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi pada router cabang sebagai PPTP client. Ini kita masuk ke Winbox router cabangnya, lalu pergi ke menu PPP, masuk ke tab interface, kemudian klik add, pilih PPTP client. Nah, pada tab general ini biarkan default, lalu kita fokus ke tab dial out. Nah, untuk connect-to-nya diisi dengan IP static router pusat, bukan IP tunnel PPTP. Pada topologi ini dia menggunakan IP ini teman-teman, 10.0.137.146. Nah, ini kita isikan. Lalu untuk usernya yaitu PPTP strip Kayla, harus sama dengan yang dibuat di script teman-teman. Lalu untuk passwordnya 1-5. Nah, ini agar password terlihat, hilangkan centang pada hid password. Nah, ini sudah terlihat. Lalu untuk profilnya default. Jika sudah, ini kita klik apply lalu oke. Nah, jika koneksi berhasil maka akan muncul status R atau running seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ini kita akan verifikasi koneksi PPTP. Ini kita cek IP tunnel di router cabang. Ini kita masuk ke menu IP, lalu pilih addresses. Nah, perhatikan bahwa di sini sudah muncul IP 10.10.10.2 yang merupakan IP tunnel PPTP router cabang. Kemudian di sini kita akan uji koneksi dari router pusat. Ini kita masuk ke router pusatnya.
Nah, lalu di sini kita akan lakukan ping ke IP tunnel router cabang. Lalu enter. Nah, di sini hasilnya TTL teman-teman, artinya router pusat dan router cabang sudah saling terhubung. PPTP server dan PPTP client berhasil berkomunikasi. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-8, masih berkaitan dengan PPTP. Nah, pada bagian ini kita akan melakukan konfigurasi static routing sekaligus tes koneksi. Nah, pada kondisi awal jaringan, VPC 1 dan VPC 2 belum bisa saling terkoneksi. Kedua VPC belum dapat saling berkomunikasi. Nah, ini kita bisa mengeceknya terlebih dahulu melalui router pusat. Nah, ini kita masuk ke terminal router pusatnya. Lalu di sini kita bisa ketikkan perintah IP root print, lalu enter. Nah, perhatikan hasilnya. Network 192.168.1.0/24 sudah ada. Lalu untuk yang network 10.10.10.0 atau IP tunnel PPTP juga sudah ada. Kemudian untuk yang network 110.0.137 itu jaringan router itu sendiri itu sudah ada. Kemudian untuk yang network 192.168.2.0 itu belum ada, artinya router pusat belum mengetahui jalur menuju network 192.168.2.0. Inilah penyebab VPC 1 dan VPC 2 belum bisa saling berkomunikasi. Nah, agar VPC 1 dan VPC 2 bisa saling berkomunikasi, maka kita harus menambahkan static route. Pada bagian ini kita akan konfigurasi dilakukan menggunakan CLI atau terminal. Nah, ini kita akan ketikkan perintahnya yaitu IP route add DST address sama dengan 192.168.2.0/24. Lalu gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Nah, untuk yang DST address 192.168.2.0/24 yaitu tujuannya ke network VPC 2. Kemudian untuk yang gateway 10.10.10.2 itu adalah IP tunnel PPTP milik router cabang. Nah, artinya jika router pusat ingin menuju network 192.168.2.0 maka paket akan dilewatkan melalui IP tunnel yaitu 10.10.10.2. Nah, kalau sudah ini kita tekan enter. Lalu kita cek kembali routing table dengan perintah IP route print. Nah, perhatikan di sini untuk hasil routing table itu sudah muncul network 192.168.2.0/24. Untuk static routingnya itu bertuliskan AS atau aktif static. Artinya static routing berhasil ditambahkan dan jalur menuju VPC 2 sudah aktif. Nah, kemudian kita akan lakukan konfigurasi static routing di router cabang. Hal ini dilakukan karena pada router cabang juga belum terdapat router menuju VPC 1 atau network 168.1.0. Ini kita coba cek. Jadi di sini belum ada teman-teman. Nah, ini kita harus rootnya harus ditambahkan secara manual. Nah, pada bagian ini kita akan menggunakan Winbox. Nah, ini kita masuk ke Winbox router cabang, lalu pergi ke menu IP, pilih routes. Nah, kemudian klik add. Nah, pada DSC address-nya ini kita isi 192.168.1.0/24. Ini merupakan network VPC satunya. Lalu untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Nah, ini merupakan IP tunnel PPTP milik router pusat. Artinya, jika router cabang ingin menuju network 192.168.1.0/24, maka paket akan dilewatkan melalui IP tunnel yaitu 10.10.10.1. Kalau sudah, ini kita bisa klik apply lalu OK. Nah, kemudian kita akan verifikasi static routing di router cabang. Nah, perhatikan route menuju 192.168.1.0/24 sudah muncul. Lalu untuk status route menunjukkan AS atau aktif static. Artinya static routing di router cabang berhasil dan jalur menuju VPC 1 sudah aktif. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan pengujian koneksi antar VPC. Ini kita akan melakukan ping dari VPC 1 ke VPC 2-nya. Nah, ini kita ping. Nah, ini kita lakukan pingnya ke IP VPC 2. Nah, VPC 2 itu mendapatkan IP 192.168.2.0.
168.2.254. Nah, ini kita ketikkan, lalu tekan enter. Nah, di sini ping sudah berhasil ya teman-teman. Artinya VPC 1 dan VPC 2 sudah saling terhubung. Lalu ini kita ping dari VPC 2 ke VPC 1. Ini kita buka VPC 2-nya, lalu lakukan ping ke IP VPC 1. Nah, VPC 1 itu dia mendapatkan IP 192.168.1.254. Ini kita bisa ketikkan .1.254. Kemudian tekan enter. Nah, oke, di sini juga berhasil ya teman-teman. Artinya komunikasi dua arah sudah berjalan. Lalu kita akan melakukan tes internet dari VPC 2. Ini kita ping 8.8. Nah, oke, di sini juga hasilnya berhasil ya teman-teman. TTL artinya VPC 2 bisa mengakses internet. Lalu ini kita tes internet di VPC 1 juga. Kita ping 8.8. Nah, oke, ping berhasil, artinya VPC 1 juga bisa mengakses internet. Lanjut ke pembahasan yang ke-9, yaitu mengenai L2TP. Pada bagian ini kita akan membahas terlebih dahulu konsep L2TP dan juga persiapan atau setting topologi sebelum masuk ke tahap konfigurasi. Nah, pertama kita bahas terlebih dahulu konsep dari L2TP. Nah, L2TP merupakan salah satu service VPN yang terdapat pada Mikrotik. L2TP adalah singkatan dari Layer 2 Tunneling Protocol. Karena bekerja pada Layer 2, maka L2TP memiliki keterkaitan dengan model TCP atau IP, kemudian model OSI. Dari sisi keamanan atau security, L2TP lebih unggul dibandingkan PPTP, sehingga lebih direkomendasikan untuk digunakan. Nah, sama seperti PPTP, L2TP juga menggunakan konsep server dan klien, yaitu router pusat berperan sebagai L2TP server, kemudian router cabang berperan sebagai L2TP klien. Nah, sebelum melakukan konfigurasi L2TP, konfigurasi sebelumnya PPTP harus dihapus terlebih dahulu agar router pusat dan router cabang berada dalam kondisi bersih dan tidak terjadi konflik konfigurasi. Nah, langkah pertama ini kita akan dilakukan pada router pusat terlebih dahulu. Ini kita akan menghapus IP address-nya. Ini kita masuk ke Winbox pada router pusat, lalu pergi ke menu IP, kemudian pilih addresses. Nah, ini kita hapus seluruh IP address yang berkaitan dengan PPTP. Pastikan sudah tidak ada IP PPTP-nya. Nah, kemudian di sini kita akan menghapus konfigurasi PPP-nya. Ini kita masuk ke menu PPP, lalu pada tab interface, ini kita hapus interface PPTP yang ada. Lalu pada tab secret, kita pastikan konfigurasi sebelumnya sudah dihapus. Nah, oke. Ini kita hapus juga. Nah, lalu ini kita akan menghapus static root-nya. Ini kita masuk ke menu IP, lalu pilih routes. Nah, ini kita hapus route yang sebelumnya digunakan untuk PPTP. Nah, jika status route unreachable, tetap bisa langsung hapus. Nah, setelah router pusat, selanjutnya kita lakukan pada router cabangnya. Nah, ini kita masuk ke Winbox router cabang. Ini saya sudah masuk. Lalu kita pergi ke menu IP, kemudian pilih addresses. Nah, pastikan sudah tidak ada IP yang tersisa. Oke. Lalu ini kita akan menghapus konfigurasi PPP-nya. Ini kita masuk ke menu PPP. Nah, pada tab interface, kita hapus interface PPTP-nya. Lalu masuk tab secrets. Nah, oke, pastikan sudah tidak ada konfigurasi yang tersisa, teman-teman. Lalu ini kita akan menghapus static root-nya. Ini kita masuk ke IP, lalu pilih routes. Nah, ini kita hapus seluruh route yang sebelumnya dibuat. Pastikan routing table dalam keadaan kosong, teman-teman. Nah, kalau sudah ini, setelah seluruh langkah dilakukan, router pusat sudah bersih, router cabang sudah bersih, tidak ada konfigurasi PPTP, dan router siap digunakan untuk konfigurasi L2TP.
Kita lanjut ke pembahasannya ke-10 yaitu mengenai L2TP IPsec konfigurasi, di mana pada tahap ini kita akan langsung melakukan konfigurasi. Setelah sebelumnya kita membahas konsep L2TP dan setup topology, sekarang kita masuk ke tahap implementasi konfigurasi. Nah, pada MikroTik L2TP dapat digabungkan dengan IPsec agar koneksi VPN menjadi lebih aman dan tingkat keamanan lebih unggul dibandingkan BPTP. Karena itu, pada konfigurasi kali ini kita akan mengaktifkan IPsec pada L2TP. Nah, ini konfigurasi dimulai dari router pusat sebagai L2TP server. Ini kita masuk ke Winbox router pusatnya. Lalu ini kita pergi ke menu PPP. Nah, ini kita masuk ke tab interface, kemudian pilih L2TP server. Nah, ini kita checklist enable-nya atau centang. Pada bagian use IPsec, kini kita pilih yes. Kemudian pada bagian IP script, ini kita isi sesuai keinginan kita. Contohnya yaitu script. Kalau sudah, ini kita klik apply lalu oke. Nah, agar router cabang dapat terhubung, kita perlu membuat username dan passwordnya. Nah, ini kita pilih tab script dan klik add. Nah, ini untuk name-nya yaitu L2TP strip. Ini kita menggunakan huruf kecil L2TP Kaila. Nah, untuk passwordnya yaitu 1-5. Ini biar passwordnya terlihat. Ya, ini sudah. Lalu untuk service-nya yaitu L2TP. Kemudian profilnya yaitu encryption. Nah, ini kita akan menentukan IP tunnel lokal dan remote address. Nah, untuk yang local address itu kita gunakan IP tunnel milik router pusat atau server. Kemudian untuk yang remote address ini kita gunakan IP tunnel milik router cabang atau klien. Nah, contoh IP tunnel yang digunakan yaitu untuk router pusat di local address 172.16.1.1. Lalu untuk yang router cabang di remote addressnya yaitu 172.16.1.2. Nah, jika sudah, ini kita bisa klik apply lalu oke. Nah, setelah server, selanjutnya kita konfigurasi router cabang sebagai L2TP client. Nah, ini kita masuk ke Winbox router cabangnya, lalu pergi ke menu PPP, masuk ke tab interface, kemudian bisa klik add. Nah, ini pilih yang L2TP client. Lalu pada bagian general, ini kita biarkan default, lalu kita fokus ke bagian dial out. Nah, pada bagian ini yang connect tuh, ini kita isi IP router pusat ya teman-teman, bukan IP tunnel. Nah, ini contohnya itu di sini 10.0.137.146. Nah, ini IP dari router pusatnya. Nah, untuk usernya yaitu L2TP strip Kaila. Nah, ini usernya itu harus sama dengan yang dibuat di router pusat. Kemudian untuk passwordnya yaitu 1-5. Oke, kemudian profilnya ini default encryption, use IP sec-nya ini kita bisa centang. Kemudian IP sec-nya yaitu secret. Ini harus sama dengan IP sec secret di router pusatnya. Nah, jika sudah, ini kita klik apply lalu oke. Nah, jika konfigurasi benar, maka akan muncul status running pada interface L2TP seperti ini teman-teman. Nah, apabila belum running itu kalian bisa periksa kembali username dan password dan IP sec secretnya, pastikan namanya benar-benar sama. Lalu ini kita akan melakukan pengujian koneksi L2TP. Ini kita akan ping dari router pusat ke router cabang. Ini kita masuk ke router pusatnya. Lalu ini kita lakukan ping ke IP tunnel router cabang, yaitu ping 172.16.1.2. Tekan enter. Nah, ini hasil pingnya berhasil ya teman-teman. Artinya koneksi L2TP antara router pusat dan router cabang itu sudah aktif. Nah, L2TP server berhasil dikonfigurasi, lalu L2TP client berhasil terhubung dan IPsec aktif sehingga koneksi lebih aman dan tunnel L2TP berjalan dengan status running. Artinya konfigurasi L2TP dengan IPsec sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-11 yaitu masih berkaitan dengan L2TP. Pada bagian ini kita akan melakukan static routing serta tes koneksi. Nah, pada kondisi awal si VPC 1 dan
VPC 2 itu belum bisa saling terkoneksi. Jika dilakukan ping dari VPC 1 ke VPC 2, maka hasilnya akan request timeout. Hal ini terjadi karena belum ada static routing yang menghubungkan kedua network. Oleh karena itu, static routing harus dikonfigurasikan terlebih dahulu agar VPC 1 dan VPC 2 dapat saling berkomunikasi. Nah, ini kita akan melakukan pengecekan routing table di router pusat. Ini kita masuk ke terminal router pusatnya. Lalu di sini saya akan ketikkan perintah ip root print. Nah, perhatikan hasilnya, network 192.168.1.0/24 itu milik router pusat, itu sudah ada. Lalu network 172.16.1.2 itu milik IP tunnel router cabang, dan ini sudah ada. Kemudian untuk network 10.0.137.0 ini adalah IP static router pusat, itu sudah ada. Kemudian untuk yang network 192.168.2.0/24 atau pada VPC 2 itu belum ada. Artinya router pusat belum mengetahui jalur ke VPC 2. Nah, kemudian kita juga akan melakukan pengecekan routing table di router cabang. Ini kita dicek sekarang. Gunakan perintah ip root print. Nah, oke, di sini untuk network 192.168.2.0 itu adalah IP milik sendiri dan itu sudah ada. Lalu untuk yang network 172.16.1.1 itu IP milik tunnel router pusat. Lalu untuk yang network 192.168.1.0/24 itu yang milik VPC 1 belum ada, teman-teman, di sini. Artinya router cabang belum mengetahui jalur ke VPC 1. Nah, ini kita akan konfigurasi static routing di router pusat. Nah, langkah pertama dilakukan di router pusat adalah ini kita pergi ke Winbox router pusatnya, lalu ke menu IP, kemudian pilih routes, lalu klik add. Nah, ini kita isi konfigurasinya, teman-teman. Untuk DC address-nya yaitu 192.168.2.0/24. Ini adalah network milik VPC 2. Lalu untuk gateway-nya yaitu di sini 172.16.1.2. Ini adalah IP tunnel L2TP milik router cabang. Artinya, jika router pusat ingin menuju VPC 2, maka paket akan dilewatkan melalui IP tunnel yaitu 172.16.1.2. Kalau sudah, ini kita bisa klik apply lalu oke. Nah, setelah itu route menuju VPC 2 akan muncul dengan status AS atau aktif static, teman-teman. Selanjutnya, ini kita lakukan konfigurasi di router cabangnya. Kita masuk ke Winbox router cabang, lalu pergi ke menu IP, lalu pilih routes, klik add. Nah, oke, untuk DC address-nya adalah 192.168.1.0/24. Ini adalah IP milik network VPC 1. Kemudian untuk gateway-nya yaitu 172.16.1.1. Nah, ini merupakan IP tunnel L2TP milik router pusat. Artinya, jika router cabang ingin menuju VPC 1, maka paket akan dilewatkan melalui IP tunnel yaitu 172.16.1.1. Kalau sudah, ini kita bisa klik apply lalu oke. Nah, route menuju VPC 1 akan muncul dengan status AS, teman-teman, atau aktif static. Nah, kemudian ini kita akan melakukan pengujian koneksi antar VPC. Nah, ini kita akan cek IP address pada VPC 1 dengan menggunakan perintah show IP. Nah, oke, di sini IP-nya masih ada, teman-teman. Lalu ini kita buka juga pada VPC 2. Kita cek apakah IP-nya masih ada. Nah, oke, di sini juga masih ada, teman-teman, masih aktif. Lalu ini kita lakukan ping dari VPC 1 ke VPC 2. Ini kita buka VPC 1-nya, lalu kita lakukan ping ke IP VPC 2 yaitu 192.168.2.254. Nah, oke, di sini hasilnya TTL, teman-teman, sudah berhasil. Artinya VPC 1 dan VPC 2 sudah saling terhubung. Kemudian ini kita akan lakukan ping dari VPC 2 ke VPC 1. Ini kita buka VPC 2-nya, lalu ini kita lakukan ping ke IP VPC 1 yaitu 192.168.1.254. Lalu enter. Nah, oke, di sini ping berhasil, teman-teman. Artinya komunikasi dua arah sudah berjalan. Artinya static routing pada L2TP berhasil dikonfigurasi dan VPC 1, VPC 2 sudah bisa saling berkomunikasi.
Kita lanjut ke pembahasan yang ke-12, yaitu mengenai PPPoE. Pada bagian ini kita akan membahas terlebih dahulu konsep dasar dari PPPoE. Nah, PPPoE adalah singkatan dari Point-to-Point Protocol over Ethernet. Nah, PPPoE merupakan jenis protokol tunneling pada layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan dan melakukan autentikasi pengguna. Nah, fungsi dan penggunaan PPPoE. Ini PPPoE banyak digunakan oleh ISP atau service provider karena dapat melakukan manajemen banyak klien dengan mudah dan tidak perlu menggunakan IP publik untuk setiap klien. Lalu akses internet dapat dikontrol menggunakan username dan password. Nah, secara konsep, PPPoE bekerja dengan sistem server dan klien mirip seperti L2TP. Nah, PPPoE server berfungsi sebagai pusat autentikasi. Lalu untuk yang PPPoE klien yang akan terhubung ke server menggunakan username dan password. Nah, pada topologi yang akan kita gunakan, nah jika klien atau VPC ingin mengakses internet, maka klien harus melakukan autentikasi menggunakan username dan password. Jika router atau klien belum terhubung ke PPPoE server, maka kalian tidak bisa mengakses internet. Dengan kata lain, akses internet bergantung pada keberhasilan koneksi ke PPPoE server. Nah, kesimpulannya itu PPPoE adalah protokol layer 2, lalu dia itu menggunakan sistem server dan klien dan membutuhkan username dan password. Dan dia juga banyak digunakan oleh ISP, lalu digunakan untuk kontrol akses jaringan. Nah, sekian pada pembahasan yang ke-12. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-13, yaitu masih mengenai PPPoE. Tetapi pada bagian ini kita akan fokus ke setting atau setup topologi. Nah, konfigurasi dan topologi PPPoE itu sedikit berbeda teman-teman dibandingkan dengan PPTP dan L2TP. Nah, sehingga topologi itu harus disiapkan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap konfigurasi. Nah, ini kita akan melakukan pembersihan konfigurasi dan topologi awal. Ini kita hapus seluruh konfigurasi IP address kecuali IP statik milik router. Ini kita lepaskan atau hapus kabel topologi yang tidak digunakan. Lalu proses ini bisa dipercepat karena tujuannya hanya untuk membersihkan topologinya. Nah, setelah jadi topologinya seperti ini teman-teman. Nah, pada topologi PPPoE, router pusat akan bertindak sebagai router ISP, lalu router cabang akan bertindak sebagai PPPoE klien. Nah, klien hanya bisa mengakses internet jika router cabang berhasil terhubung ke PPPoE server. Nah, router pusat sebagai router ISP ini kita akan ubah namanya menjadi RISP. Nah, router ini akan berperan sebagai PPPoE server. Nah, lalu untuk mengganti nama router pusat ini kita masuk ke terminal. Ini kita login kembali ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan ketikkan perintah system identity set name sama dengan RISP. Kalau sudah, kita bisa klik enter. Nah, di sini namanya sudah berubah menjadi RISP ya teman-teman. Lalu untuk yang router cabang itu sebagai PPPoE klien. Nah, nama router cabang disesuaikan. Misalnya ini kita menggunakan nama sendiri. Kita masuk ke terminal router cabangnya. Ini kita login kembali ya teman-teman karena tadi sempat ke logout. Nah, oke, ini kita bisa ketikkan sistem identity, lalu set name, lalu untuk namanya itu ubah menjadi Kayla. Kalau sudah, bisa klik enter. Nah, oke, di sini nama router sudah berubah teman-teman. Kemudian ini kita masuk ke winbox router ISP atau RISP, lalu lakukan pembersihan konfigurasinya. Nah, ini kita masuk ke menu PPP, lalu pada tab script ini kita hapus seluruh konfigurasinya. Kemudian masuk ke tab interface dan sudah terhapus ya teman-teman. Pergi ke LTP server. Nah, ini kita nonaktifkan. Kemudian ke PTP server. Kita sudah nonaktifkan. Kalau sudah, ini bisa klik apply lalu oke. Nah, kemudian ini kita akan menghapus IP address-nya. Ini kita masuk ke menu IP lalu pilih addresses. Nah, ini kita hapus IP address pada Ether 2. Pastikan tidak ada konfigurasi tambahan yang tersisa. Nah, setelah ini router ISP sudah bersih dan tidak ada konfigurasi VPN sebelumnya.
Karena router Kaila tidak terhubung langsung ke router ISP, maka diperlukan fitur Roamon agar bisa diakses melalui Winbox. Ini kita akan mengaktifkan Roamon di router Kaila, teman-teman. Ini kita masuk ke terminal router Kaila. Lalu di sini kita bisa ketikkan tools Roamon set enable sama dengan yes, lalu enter. Kemudian cek menggunakan perintah tools Roamon print. Nah, oke, di sini sudah aktif ya teman-teman. Lalu di sini kita masuk ke router ISP, kemudian klik new Winbox. Nah, di sini maaf teman-teman, ini kita buka tool Roamon. Lalu ini kita checklist bagian enable-nya. Sudah bisa klik apply lalu oke. Nah, jika router terhubung langsung ke ISP, Winbox bisa diakses tanpa Roamon. Tapi karena si router Kaila tidak terhubung langsung, maka Roamon wajib digunakan. Nah, ini kita ke new Winbox. Lalu ini isi menggunakan IP dari router ISP-nya teman-teman. Dan loginnya admin. Kalau sudah, kita klik connect to Roamon. Nah, oke. Ini nggak muncul seperti ini router Kailanya. Lalu pilih router menggunakan MAC address. Dan klik connect. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Router Kaila dapat diakses melalui router ISP. Nah, setelah berhasil melakukan Roamon atau masuk ke router Kaila, ini kita bisa langsung saja masuk ke Winbox router Kaila, lalu pergi ke menu IP, pilih addresses. Nah, hapus IP pada Ether 2 teman-teman. Nah, pastikan tidak ada konfigurasi lama yang tersisa. Nah, topologi PPOE sudah disiapkan, lalu router ISP atau RISP bersih, dan router Kaila bersih. Lalu Roamon sudah aktif, dan router siap untuk konfigurasi PPOE server dan klien. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-15, yaitu masih sama mengenai PPPoE, tetapi di sini kita akan membahas yang share internet connection di customer ataupun di para PPC-nya teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini, untuk router Kaila itu pastinya ketika dia ingin ping 88 itu pastinya bisa ya teman-teman. Sedangkan di VPC 1 dan VPC 2 itu belum bisa. Maka dari itu di sini kita akan coba untuk share connection internet agar nantinya VPC 1 dan juga VPC 2 itu bisa internetan. Nah, kalian perhatikan juga di sini ketika VPC 1 dan juga VPC 2 ingin terhubung ke router Kaila atau router customer, itu dia akan menggunakan 2 dan juga 3 teman-teman. Yang mana ketika VPC 1 ingin terhubung ke router Kaila itu dia menggunakan 2, dan VPC 2 ketika ingin ke router Kaila dia menggunakan 3. Maka dari itu di sini kita akan coba gabungkan 2 dan juga 3 menjadi satu bridge teman-teman. 2 dan 3 itu maksudnya Ethernetnya ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita bisa buka Winbox Kailanya. Lalu kita bisa pergi ke menu bridge. Nah, setelah itu di sini kita bisa add saja teman-teman. Nah, misalkan di sini untuk namanya adalah bridge PPPoE, lalu untuk tipenya adalah bridge, kemudian di sini ARP-nya enable, lalu kita bisa langsung apply dan oke saja. Nah, setelah itu kita bisa pergi ke menu port. Kita bisa klik add. Nah, di sini kita yang ingin kita gabungkan adalah Ether 2 dan Ether 3 nya teman-teman. Jadi kita bisa langsung gabungkan saja Ether 2 nya. Kemudian untuk bridge-nya yaitu PPPoE. Kalau sudah, kita bisa klik apply lalu oke. Kemudian kita klik add lagi, kemudian tambahkan yang Ether 3. Lalu untuk bridge-nya PPPoE, lalu kita bisa apply dan oke. Nah, di sini sudah teman-teman, jadi di antara Ether 2 dan Ether 3 sudah menjadi satu bridge atau satu interface. Nah, setelah di sini kita sudah gabungkan 2 interface menjadi satu interface saja, maka dari itu kita akan coba untuk pasang IP di bridge atau interface tersebut yang sudah kita gabungkan teman-teman. Nah, caranya ini kita bisa pergi ke menu IP, lalu addresses. Nah, di sini kita bisa add saja teman-teman. Lalu ini misalnya untuk IP-nya yaitu 10.10.1.1/24. Kemudian untuk interface-nya adalah bridge PPPoE. Oke. Kemudian kita bisa klik apply lalu oke. Nah, jika punya teman-teman masih ada address Ether 1 di sekitaran sini, teman-teman bisa dihapus saja ya.
Nah, lalu kita akan coba melakukan DHCP server teman-teman, agar nantinya VPC 1 dan VPC 2 itu dia mendapatkan IP secara otomatis. Nah, caranya ini kita bisa pergi ke menu IP, lalu pilih DHCP server. Nah, oke, di sini kita bisa pergi ke DHCP setup. Lalu di sini kita bisa pilih untuk interface-nya yaitu bridge PPPoE yang ini. Kemudian kita bisa next. Ini kita next sampai selesai teman-teman. Oke. Nah, oke, kita sudah sukses teman-teman untuk melakukan DHCP servernya. Sekarang kita akan coba request IP DHCP di VPC 1 dan juga VPC 2 nya teman-teman. Nah, ini kita mulai di VPC 1 terlebih dahulu. Ini kita bisa langsung ketikkan IP DHCP, lalu enter. Nah, oke, di sini dia memunculkan output DORA ya teman-teman. Lalu ini kita coba show IP. Nah, di sini dia mendapatkan IP yaitu 10.10.1254. Lalu ini kita juga coba yang VPC 2-nya. Nah, lalu kita ketikkan show IP. Oke, di sini juga dia sudah memunculkan output DORA dan dia mendapatkan IP 10.10.1253. Nah, di sini untuk DHCP servernya sudah berhasil ya teman-teman, karena antara VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia sudah mendapatkan IP secara otomatis. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi agar si kliennya itu bisa ping 88 ya teman-teman, atau bisa internetan. Nah, kita bisa langsung pergi saja ke bagian router Kayla atau router customer-nya. Lalu ini kita bisa pergi ke menu IP, lalu firewall, dan kita masuk ke bagian tab NAT. Nah, yang di sini sebelumnya kita bisa disable saja teman-teman. Setelah itu kita bisa klik add. Lalu di sini untuk pada menu general chain-nya yaitu srgNAT. Kemudian untuk out interface-nya kita bisa pilih yang tadi ya teman-teman, yaitu PPPoE out 1. Dan di bagian access-nya itu kita bisa pilih masquerade. Lalu ini bisa klik apply lalu oke. Nah, oke, sekarang waktunya untuk pengujian ya teman-teman. Ini kita bisa ke Pinet Lab-nya lagi. Lalu kita akan coba di router Kayla-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Seharusnya di sini sudah bisa. Ini kita coba ping IP PPPoE atau tunnel yang berada di Ether 2 dengan IP 192.168.1.1 lalu enter. Oke, perhatikan di sini sudah bisa ya teman-teman. Jadi ketika kita ping 88 pun dia sudah bisa. Sekarang kita akan coba di VPC-nya teman-teman. Ini kita coba di VPC 1. Nah, oke, di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita coba juga di VPC 2-nya. Nah, oke, di sini juga sudah bisa. Artinya di sini kita sudah berhasil untuk share connection ke customer ataupun para kliennya. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu masih sama mengenai PPPoE, tetapi di sini kita akan fokus pada limitasi bandwidth pada PPPoE-nya teman-teman. Nah, seperti yang kalian ketahui, bandwidth ini adalah kecepatannya teman-teman. Jadi di sini kita akan membatasi kecepatan pada PPPoE bandwidth. Lalu kita akan mengatur limitasi bandwidth atau kecepatan pada router customer ataupun router Kayla-nya. Sehingga nantinya jaringan yang berada di naungan router Kayla yaitu VPC 1 dan VPC 2 bisa menggunakan bandwidth yang sudah kita tentukan di router Kayla-nya. Nah, untuk melihat bandwidth itu ketika kita berada di VPC atau CLI itu tidak kelihatan teman-teman. Maka dari itu di sini kita akan coba menambahkan Docker Chrome. Ini kita bisa langsung saja klik kanan, lalu pilih Node, kemudian Docker IO. Nah, di sini untuk image-nya itu Pinet Lab Chrome. Kemudian untuk namanya yaitu saya menjadi Docker Chrome. Nah, untuk cara mendownloadnya itu gimana sih? Nah, ini kalian bisa close lab saja. Lalu nanti di bagian device kalian cari yang ini teman-teman, yang Chrome. Lalu kalian bisa mendownloadnya sampai muncul seperti ini, add to Pinet. Ini cara mendownloadnya kalian bisa klik yaitu ini ya, git device. Nah, kalau sudah ini kita bisa langsung kembali ke topologinya. Nah, di sini saya ulangi lagi ya teman-teman. Untuk image-nya Pinet Chrome, lalu namanya Docker Chrome. Oke, kemudian di sini kita bisa langsung save saja. Dan selanjutnya saya akan hubungkan dengan router Kayla-nya. Oke, lalu save. Kemudian saya akan coba menyalakan Docker Chrome-nya.
Nah, lalu di sini untuk VPC 1 dan VPC 2 saya matikan ya teman-teman, agar tidak memberatkan. Nah, karena di sini masih lama, ini kita harus menunggu. Jadi di sini kita juga akan menggabungkan keempat interface ini ke dalam bridge yang berada di router Kaila. Nah, ini karena nantinya Docker Chrome juga akan menjadi klien dari router Kaila, ini kita bisa langsung gabungkan saja. Nah, caranya itu kita bisa pergi ke router Kailanya teman-teman, ke Winbox. Lalu ini kita bisa pergi ke menu bridge. Dia di bagian ports ini sudah ada ya teman-teman, Ether 2 dan Ether 3 nya yang mengarah ke VPC 1 dan VPC 2. Nah, di sini kita tambahkan yang 4, Ether 4 yang mengarah ke Docker Chrome nya. Kita klik add, lalu untuk interface nya Ether 4, bridge nya ini masih sama. Kalau sudah bisa klik apply, lalu oke. Nah, di sini sudah teman-teman, interface 4 sudah masuk ke dalam bridge yang sebelumnya kita buat. Setelah sudah di sini, kita lanjut untuk mengonfigurasikan limitasi bandwidth-nya. Nah, untuk caranya di sini kita bisa pergi ke menu PPP. Lalu ini kita bisa klik yang bagian profile. Nah, mungkin di sini kita akan menggunakan default profile saja teman-teman. Yang ini kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini kita akan fokus di bagian limit. Ini kita bisa menentukan limit kecepatan atau bandwidth-nya. Nah, misalkan di sini saya akan pakai 2 MB. Nah, ini kita bisa langsung klik apply lalu oke. Nah, ini itu untuk mendownload dan juga untuk uploadnya teman-teman. Kecepatannya itu ini 2 MB. Nah, di sini kita kan sudah konfigurasi untuk limit bandwidth-nya. Nah, untuk pengujiannya nanti kalian bisa lakukan di Docker Chrome ya teman-teman, nanti pasti kelihatan. Nah, mungkin seperti itu saja untuk pembahasan pada bab VPN tunneling ini. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.